Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa huwal haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitul Salam yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak henti-hentinya kita mengucapkan syukur Alhamdulillah atas berbagai nikmat yang Allah telah berikan pada kita semua. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya yang istiqomah ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kuliah subuh pagi hari ini Al-Fakir akan menyampaikan tema terkait kewajiban dakwah. Jadi hadirin rahimakumullah, bahwa dakwah ini adalah kewajiban yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi setiap muslim. Jadi dakwah itu bukanlah tugas seorang ustadz, seorang mubalik, kiai dan sebagainya, tapi setiap muslim itu diwajibkan untuk berdakwah. Di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nahl ayat 125, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah, dakwahkanlah manusia ke jalan Allah, ke jalan Rabb-Nya dengan hikmah, bil hikmah, dengan argumentasi, dengan bukti, dengan mau'izah hasanah, dengan pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka, bantahlah mereka dengan cara yang baik. Kemudian hadirin rahimakumullah, dakwah ini sendiri di dalam sebuah hadis disebutkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Dengan tangannya di sini bisa maknanya dengan tangannya secara hakiki. Jadi kemarin itu saya khutbah Jumat di salah satu masjid, ketua masjidnya itu dia bilang, kalau bangun subuh, saya bangun subuh berangkat ke masjid, anak saya nggak berangkat ke masjid, anak saya masih tidur, itu saya bilang ke anak saya, papa masih kuat nggak plok kamu, katanya begitu. Kata bapaknya begitu. Itu yang namanya engsel pintu udah 4 kali ganti itu, katanya gitu. Ya, ini termasuk jenis orang tua yang sangar, ya gitu. Jadi kalau anaknya nggak bangun subuh, itu sangat keras sekali. Jadi ubahlah dengan tangannya, tapi bisa jadi dengan tangan itu ubahlah dengan kekuasaannya. Ubah dengan kekuasaan. Kalau udah kekuasaan, itu alasan apapun itu pasti akan kalah. Baik kekuasaan politik maupun kekuasaan di tempat kerja. Kalau atasan yang udah turun tangan, itu udah beres. Makanya pada saat kita mendapatkan posisi-posisi tertentu, maka harus digunakan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan Islam. Kemarin saya kuliah subuh di daerah Sawangan, Bogor, Depok.
salah satu pengurus masjidnya itu salah satu pejabat, stafnya menteri yang namanya Bahlil, Menteri Bahlil, yang beberapa waktu lalu itu terpilih menjadi ketua umum Golkar, seperti itu. Itu tidak lama setelah terpilih jadi ketua umum, Bahlil yang kadang kepleset manggilnya jadi Bahlul gitu ya. Pak Bahlil ini tertangkap kamera di sebuah ruangan, di mejanya itu ada minuman whisky gitu. Dan itu minuman whiskynya itu seharga motor NMAX, Pak, gitu. Jadi kalau dicek di online itu, market online itu harganya 29,5 juta. Whisky botolnya tuh kayak botol parfum ya. Mungkin isinya sebanyak ini ya, sebanyak aqua gelas ini. Jadi si pengurus masjid itu cerita, memang sekarang ini ada tren seperti itu. Jadi para pejabat itu kalau ngumpul-ngumpul ketemu saling menghadiahkan, biasanya ya, dikantongin tuh isinya wine. Kalau jamaah Masjid Baitul Salam mungkin nggak ngerti wine itu apa gitu ya. Anggur busuk, Wah. Ya. Jadi anggur itu semakin lama dia bertahun-tahun semakin mahal ya. Atau whisky tadi ya. Jadi whisky harganya puluhan juta. Udah maksiat mahal gitu. Nah, kalau kemudian seorang atasan tahu misalkan yang seperti itu, dia bisa mengatakan mulai hari ini nggak boleh ada yang saling memberikan hadiah minuman keras. Kalau atasan udah bilang gitu, ya, maka akan patuh yang ada di bawahnya. Termasuk sekarang ini misalkan banyak kajian-kajian perkantoran, ngaji di kantor. Sekitar 2 minggu lalu saya ngisi pengajian di Bandara Soekarno-Hatta, itu ngajinya di jam kerja, jam 9 pagi ya. Di hari Senin, hari kerja, jam kerja ya, bayangin tuh ya. Kalau atasan udah mengatakan boleh ngaji jam segitu walaupun jam kerja ya, terjadilah ngaji jam kerja gitu ya. Sebaliknya kalau atasannya dablek ya, sholat ya, meskipun sholat ya, misalkan motong jam kerja dikit ya, bisa diomelin gitu. Dulu waktu awal-awal di Indonesia ya, perusahaan Jepang itu investasi di Indonesia, bahkan sholat Jumat aja dilarang karena mengurangi produktivitas. Nah, jadi itu pentingnya orang punya kekuasaan. Dengan tangan itu bisa juga dengan tulisan. Dengan tulisan. Apakah menulis tulisan atau sekarang nulis di sosial media. Sekarang ini para netizen itu saking muaknya dengan kondisi saat ini ya. Jadi kalau ada apa-apa itu langsung ditulis di sosial media. Lihat ada mantu presiden ya, naik pesawat jendelanya beda gitu. Wah, dicari-cari ternyata naik private jet gitu ya. Yang 1 jamnya itu bisa ratusan juta. Bolak-balik Amerika Indonesia bisa miliaran. Akhirnya dicek ya, seperti itu. Pesawat itu kalau dibelikan pesawat Susi Air itu bisa dapat 40 pesawat ya, gitu. Nah, itu netizen tuh ya, dengan tangannya dia lihat ini enak banget nih, mentang-mentang anak Raja Jawa ya. Akhirnya kemudian bisa enak jalan-jalan ya, dengan private jet. Fa illam yastati fa bilisani, kalau nggak bisa dengan tangan pakai lisan. Selama kita punya mulut maka itu bisa
bisa kita gunakan untuk mencegah kemungkaran. Fa illam yastati fa biqalbi, kalau tidak mampu maka dengan hati. Dengan hati itu artinya kita mengingkari kemaksiatan itu dan pergi dari situ. Jangan kemudian kita ikut-ikutan maksiat di situ. Wa dzalika adhaful iman, yang demikian itu ya, yang hanya bisa dengan hati itu adalah selemah-lemahnya iman. Kemudian hadirin rahimakumullah, dakwah ini ada fadilahnya, ada keutamaannya. Di dalam Al-Quran disebutkan waman ahsanu qawlam mimman da'a ilallah wa amila solihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang berdakwah mengajak pada Allah, mengajak kepada agama Allah. Wa amila solihan, dia tidak cuma ngajak, dia praktekin juga. Dia ngajak, dia praktekkan juga, dia beramal soleh. Kalau dalam surat Al-Baqarah itu ada sebuah ayat, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kamu itu ngajak-ngajak orang, kamu lupa sama diri kamu sendiri. Jadi hati-hati ya. Kita tidak boleh berprinsip seperti lilin. Kita menerangi, memberikan cahaya, tapi diri kita sendiri terbakar. Jangan sampai seperti itu. Maka kata Allah, siapa yang lebih baik perkataannya, ucapannya daripada orang yang berdakwah, seperti itu. Hingga di dalam tafsir At-Tabari, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam menafsirkan ayat ini mengutip pernyataan Imam Al-Hasan. Biasanya kalau dalam tafsir disebut Al-Hasan itu merujuk kepada Al-Hasan Al-Basri. Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan yang dimaksud di dalam ayat ini, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah qala hadza habibullah. Jadi orang yang berdakwah itu, kata Imam Hasan Al-Basri, inilah kekasihnya Allah, habibullah, hadza waliyullah, inilah walinya Allah. Jadi kalau pengen jadi wali, jadilah pengemban dakwah. Wali itu bisa banyak maknanya. Di antara makna wali itu dia punya dua makna. Antara dia menjadi isim fa'il sebagai pelaku atau isim maf'ul, dia sebagai objek. Jadi wali itu bisa maknanya penolong, bisa maknanya ditolong. Jadi waliullah itu bisa menjadi maknanya orang yang menolong agama Allah atau orang yang ditolong oleh Allah. Jadi orang kalau mengemban dakwah, mengajak kepada kebaikan, itu dia berarti menolong agama Allah atau dia akan ditolong oleh Allah. Jadi kalau kemudian para wali itu mendapatkan karomah, mendapatkan hal-hal yang di luar kebiasaan, itu posisinya dia ditolong oleh Allah. Ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada saat perang Yarmuk, dia harus melewati sungai Dajlah. Sungai zaman dulu, lebar, dalam. Tidak ada jalan lain kecuali harus lewat sungai itu. Sedangkan Sa'ad bin Abi Waqqas itu diantara karomahnya, Rasulullah itu memberikan karomah, memberikan kabar pada saat semasa Nabi masih hidup, kalau saat itu berdoa akan dikabulkan. Maka kemudian pasukan kaum muslimin itu, walaupun sungai Dajlah itu tidak ada jembatannya, itu langsung dilewati oleh pasukan berkuda kaum muslimin. Jadi sungai itu dilewati, mereka berjalan di atas sungai tanpa jembatan. Bahkan ada sebuah riwayat yang menyatakan di antara pasukan itu ada yang wadah makanannya jatuh pada saat menyeberangi sungai itu. Dia sempat turun mengambil wadahnya, gitu. Sehingga pasukan Persia yang ada di seberang sana itu ketakutan, gemeter lihat pasukan kaum muslimin nyebrangin sungai
tanpa jembatan. Ini pasukan jin jangan-jangan. Gitu. Jadi hadirin rahimakumullah, ya. Para pengemban dakwah itu Habibullah, Waliullah, wa hadza safwatullah. Ini adalah orang-orang pilihannya Allah, wa hadza khiratullah. Orang-orang terbaiknya Allah, seperti itu. Sanjungan bagi para pengemban dakwah. Ada juga yang menyatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa yang lebih baik perkataannya, ucapannya daripada orang yang mengajak kepada agama Allah, itu adalah para muadzin. Jadi muadzin itu kan memanggil orang sholat, gitu. Kemudian apalagi diantara keutamaan dakwah itu termaktub di dalam surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illa. Demi masa sungguh semua manusia itu merugi kecuali orang-orang yang beramal soleh. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Dan dia saling menasehati, saling berdakwah dalam kebenaran, saling menasehati dalam kesabaran. Kenapa dalam kesabaran? Karena Islam itu bukan hanya ngajak-ngajak ke surga, tapi juga mengingatkan neraka. Ada basyiro, ada nadhiro, ada kabar gembira, ada peringatan, ada ancaman. Kalau ngasih kabar gembira itu relatif gampang, ya. Hadir di majelis ilmu, ya, pahalanya seperti sholat 1000 rakaat. Nggak punya duit naik haji, hadir di majelis ilmu, kata Nabi, pahalanya seperti menunaikan haji secara sempurna. Nah, itu relatif gampang. Tapi kalau nadhiro, ya, memberikan peringatan, ya kita harus sabar, ya. Karena tidak semua orang kupingnya bisa tahan kalau diberikan peringatan, gitu. Apalagi di depan pejabat seperti itu. Di depan pejabat. Ya misalkan tadi ada pejabat minum minuman keras, berani nggak mengingatkan pejabat itu? Mana itu pejabat mantan aktivis HMI, himpunan mahasiswa muslim, mahasiswa Islam, ya. Tapi kelakuannya begitu. Termasuk perkara-perkara yang remeh. Saya pernah ngisi buka puasa bersama Ramadan itu, kayaknya itu kantor baru pertama kalinya itu bikin acara keislaman gitu. Bulan puasa bikin buka puasa bersama. Jadi atasannya itu awam sekali perkara agama. Jadi pas tausiah itu sebelum maghrib itu, yang perempuan-perempuan itu juga bajunya ya biasa aja gitu. Mending kalau jelek, cakep kan repot, gitu. Pas buka puasa, ya makan pada berdiri, ya, makannya pada berdiri. Ya, gitu. Mungkin itu perkara remeh buat mereka, tapi bagi kita yang ngerti kita harus ingatkan. Gitu. Makan berdiri itu makruh, tidak disukai. Berapa banyak, jangan sama pejabat, sama anak sendiri aja banyak. Kaum muslimin nggak bisa mengingatkan, nggak bisa mengajarkan anaknya makan nggak boleh berdiri. Berapa banyak anak kecil itu, ya, kalau makan bukan cuma berdiri, sambil jalan, gitu. Dapat Jumat berkah, gitu. Kadang sambil jalan makannya itu, gitu. Jadi hadirin rahimakumullah, maka nasihat menasihati ini juga dengan kesabaran. Tapi yang menarik di sini dalam ayat ini, semua manusia itu merugi kecuali yang beramal soleh dan nasihat menasihati. Padahal nasihat menasihati itu termasuk amal soleh, ya, gitu. Jadi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Iman itu perkara hati, amal soleh itu perkara perbuatan jasmani. Bisa dilihat. Tapi kenapa kemudian nasihat menasihati ini, dakwah ini
kemudian disebut, ya, padahal dakwah adalah bagian dari amal soleh. Itu menunjukkan apa? Dakwah itu punya kedudukan khusus, ya, gitu. Ibarat misalkan ada kuliah subuh di Masjid Baitul Salam, ada Pak Lurah datang, ya, gitu. Jadi hadirin jamaah sholat subuh berjamaah, khususnya Bapak Lurah, nah, gitu. Padahal Bapak Lurah juga jamaah sholat subuh. Kenapa harus disebut lagi? Berarti punya kedudukan istimewa. Tanazzalul malaikatu warruh. Pada saat Lailatul Qadar itu turun semua malaikat, warruh, dan malaikat Jibril. Ngapain disebut lagi Jibril? Kan udah disebut semua malaikat turun, pasti Jibril turun. Kenapa kemudian Jibril pakai disebut lagi? Berarti Jibril punya kedudukan khusus, istimewa. Udah disebut illalladzina amanu wa amilus solihat. Semua manusia merugi kecuali yang beriman dan beramal soleh. Kenapa kemudian masih disebut lagi wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr? Itu menunjukkan bahwa nasihat menasehati dalam kebenaran, dalam kesabaran, itu perkara yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita ketinggalan dalam menjalankan dakwah. Di dalam sebuah hadis disebutkan di antara keutamaan dakwah adalah man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala bagi orang yang mengerjakannya. Jadi kalau kita mengajak orang sholat, tadinya enggak sholat, kita ngajak tuh orang sholat, awalnya dia enggak mau sholat, bisa jadi enggak sholat karena memang enggak paham cara sholat, atau memang tidak ada yang mendakwahi dia bagaimana dosanya orang kalau meninggalkan sholat. Akhirnya kita dakwahi, kita nasihati, kemudian dia menerima nasihat kita, dia sholat, terus-terusan sholat sampai akhir hidupnya sholat. Setiap kali dia sholat, kita mendapatkan pahala dari apa yang dia kerjakan berupa ibadah sholat. Nah, seperti itu, ya. Jadi luar biasanya dakwah, ibarat MLM. Jadi kita dapat poin terus, ya. Setiap kali orang itu sholat, dia ngajak lagi orang sholat, kita dapat lagi pahalanya. Maka yang paling besar mendapatkan pahala dari jalur ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena semua kebaikan itu sumbernya dari Nabi. Nabilah yang mengajak pertama kali, seperti itu. Jadi begitu. Kemudian hadirin rahimakumullah, di dalam hadis yang lain disebutkan, fawallahi la an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min ayyakuna laka khumrun ni'am. Demi Allah, sungguh Allah memberikan hidayah seseorang melalui dakwahmu, maka itu lebih baik daripada unta merah. Di dalam hadis lain disebutkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dalam hadis lain disebutkan lebih baik daripada apa yang disebabkan terbitnya matahari. Bayangkan kalau matahari tidak pernah terbit. Jadi lebih baik kalau kita bisa menyampaikan hidayah pada seseorang, itu lebih baik daripada unta merah. Karena bisa jadi orang itu, kenapa dia itu maksiat terus? Karena dia itu berada di circle, ya sekarang ada istilah circle. Dia berada di komunitas yang orangnya orang maksiat terus. Jadi dia nggak kebayang hidup itu hidup penuh dengan ketaatan sama Allah, gitu, seperti itu. Ya. Maka disitulah pentingnya dakwah, supaya orang itu hidupnya bisa dapat pencerahan. Udah tua nggak pernah sholat, udah tua nggak pernah sholat, padahal namanya itu bahasa Arab, ya. Atau kadang namanya itu Ahmad gitu ya, mohon maaf gitu ya, namanya soleh, kelakuannya bejat, mohon maaf ya. Dulu zaman saya ngantor itu begitu, namanya bagus-bagus, ya.
kelakuannya ini, ya gitu. Nggak pernah sholat, ya. Giliran sholat di situ tuh, ya, beratnya gitu. Maka kita support, kita dukung supaya sholat terus. Karena pas dia sholat, orang lihat dia sholat pada bingung. Ini si abang nih sholat, dia ngamalin ilmu apa nih, katanya begitu. Ya. Dia lagi ngamalin ilmu apa nih? Ujuk-ujuk sholat seperti itu. Suatu saat main ke rumahnya gitu ya, sholat asar di musola ya, karena udah nyampe situ udah lewat asar ya. Sholat asar berjamaah. Saya minta qomat, bang, saya kagak hafal qomat, katanya gitu. Qomat aja nggak hafal kan, gitu. Padahal udah jadi orang Islam udah puluhan tahun. Gitu. Jadi di situ pentingnya kemudian adanya dakwah. Kita bisa memberikan hidayah pada orang itu, memberikan hidayahnya Allah, ya. Dari kita itu pahalanya lebih baik daripada unta merah. Unta merah itu kendaraan prestis pada masa Nabi. Zaman sekarang tuh Ferrari merah, Lamborghini merah, nah, gitu. Kalau saya ngisi di kantor tuh udah bukan Ferrari sekarang, Ustaz, Rubicon katanya. Gitu. Kalau pejabat itu punya Rubicon itu hebat dia, hebat korupsinya. Gitu. Nah hadirin rahimakumullah, dan Nabi itu memberikan pilihan hidup kita, ya, mau dakwah atau kemudian Allah akan menurunkan musibah kepada kita. Allah akan menurunkan musibah kepada kita disebabkan tidak adanya dakwah itu. Pada saat setiap ada kemungkaran didiamkan, maka akan terjadi kemaksiatan. Maka pada saat banyak kemaksiatan itu sebenarnya sudah musibah dalam sebuah masyarakat. Gitu. Maka Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi diriku yang berada di genggamannya, la ta'murunna bil ma'ruf wal tanhawunna 'anil munkar aw la yushrikanallahu ayab'atsa 'alaikum iqaban min indihi. Kalian memerintahkan yang ma'ruf, kalian mencegah yang mungkar, atau Allah akan turunkan musibah yang pada saat musibah itu turun, summa la tad'unnahu fala yastajibu lakum. Kemudian kalian doa minta sama Allah supaya musibah itu dihilangkan, maka Allah tidak akan kabulkan doa kalian. Karena musibah demi musibah itu pada hakikatnya disebabkan diamnya orang pada saat ada kemungkaran. Diam semua, nah, gitu. Seperti itu. Maka tidak boleh dalam sebuah masyarakat itu semuanya diam. Harus ada satu kelompok, minimal satu kelompok yang dia mengajak kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah kemungkaran. Karena dalam Al-Quran disebutkan, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada, wal takum minkum ummah, hendaklah ada ummah, hendaklah ada sekelompok orang yang dia mengajak pada kebaikan, mencegah, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Mereka inilah orang-orang yang beruntung. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, wal takum minkum ummah itu wal maqsudu min hadhil ayati an takuna firqatun min hadhil ummah mutasadiyatun li hadza sya'ni. Yang dimaksud ayat ini adalah hendaklah ada firqah, hendaklah ada kelompok dari umat ini yang berjuang memperjuangkan perkara ini, perkara dakwah. Gitu. Dalam tafsir Ibnu Katsir, yang Ibnu Katsir itu adalah muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak boleh dakwah itu berfirqah-firqah, ini Ibnu Katsir yang mengatakan harus ada firqah. Yang tidak boleh itu berpecah belah. Adanya kelompok itu sebuah keniscayaan, nggak bisa, pasti ada. Bahkan justru
menurut ulama dari kalangan salaf, itu maksud ayat wal takum minkum ummah itu maksudnya adalah antakuna firqatun min hadhil ummah, harus ada kelompok dari umat ini, ya. Harus ada kelompok dari umat ini yang amar ma'ruf nahi munkar. Dalam tafsir At-Tabari disebutkan ummah di sini jama'atun yad'unan nasa ilal khair, yang mereka mendakwahkan manusia, mengajak manusia kepada kebaikan. Apa itu al khair? Yakni ilal Islam wa syara'ihi, yaitu mengajak pada Islam dan syariat-syariatnya. Jadi hendaklah ada jamaah, hendaklah ada kelompok, seperti itu, ya. Hendaklah ada kelompok. Di dalam tafsir Ad-Durrul Mansur, ya, karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau mengutip riwayat dari Ibnu Abi Khatim dari Muqatil bin Hayyan tentang firman Allah wal takum minkum ummah. Maksudnya ada liyakuna minkum qaumun, hendaklah ada di antara kalian suatu kaum, yakni wahidan au itsnain au thalatha nafarin fama fawqa. Bisa satu kelompok, bisa dua kelompok, boleh tiga kelompok atau lebih. Dzalika ummah. Ini sahabat yang menafsirkan, sahabat Nabi. Itulah yang dimaksud dengan umat. Jadi justru kalau ada yang mengatakan nggak boleh berfirqah itu bertentangan dengan pendapat para ulama salaf. Jadi kalau mau ikut manhaj salaf, justru para ulama salaf itu berdasarkan surat Ali Imran ayat 104 harus berdakwah secara berjamaah, seperti itu. Jadi tidak boleh dalam sebuah negara itu semua partai itu rusak, semua partai itu bermufakat dalam kejahatan, semua partai sepakat dalam kemaksiatan. Nggak boleh. Minimal harus ada satu partai yang waras, yang mengajak pada kebaikan, mencegah kemungkaran. Di masyarakat juga gitu, nggak boleh semua kelompok itu semuanya maksiat, semuanya melakukan kemungkaran. Harus ada sekelompok orang yang mereka mengajak kebaikan. Nah, gitu. Makanya penting ada masjid di sebuah masyarakat. Dari masjid itulah berbagai kebaikan itu disampaikan ke tengah-tengah umat, seperti itu. Makanya repot kalau di sebuah masyarakat tidak ada masjid, nggak kedengeran azan, ya, repot. Nggak ada sholat berjamaah, ya. Di sebuah keluarga sekalipun tidak boleh dalam sebuah keluarga semuanya maksiat. Paling nggak di sebuah keluarga itu ada satu orang yang benar, ya, yang dia mengingatkan keluarga itu, ya, supaya benar, ya. Makan, ya, berapa banyak orang makan judulnya muslim tapi makan pakai tangan kiri, ya. Banyak begitu, ya. Udah pakai tangan kiri, berdiri, ya, di luar rumah pakai celana kolor doang, ya, paha kemana-mana, ya. Laki-laki nggak boleh kan, paha itu aurat, ya. Harus ada ngingetin di keluarga itu, ya. Gitu, ya. Harus ada. Kalau sekeluarga semuanya ndablek, repot. Itu nanti sekeluarga masuk neraka, ya. Minimal ada satu, ya. Minimal ada satu yang benar, ya. Semoga nanti di akhirat dari satu itu nyelamatin, ditarik tuh, diajak ke surga, seperti itu, ya. Maka hadirin rahimakumullah, di tengah-tengah masyarakat ini maka wajib, ya, dakwah itu baik secara individu maupun secara berkelompok. Dua-duanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan maksud dari surat Ali Imran ayat 104 itu harus ada sekelompok umat, harus ada firqah di dalam umat ini yang menanggung beban untuk berdakwah, meskipun dakwah itu wajib bagi setiap individu umat, kata Imam Katsir begitu, sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam hadis sahih man ra'a minkum munkaron, itu seperti itu. Jadi meskipun setiap individu wajib berdakwah, tapi tetap harus ada
sebuah kelompok yang kemudian mereka senantiasa mereka mengajak kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah kemungkaran. Karena dengan berjamaah itulah kemudian urusan dakwah itu jadi kokoh, ya, seperti itu. Ada yang namanya regenerasi, ya, seperti itu, ya. Jangan sampai masjid itu isinya aki-aki semua, ya, gitu. Bagus aki-aki itu pada sholat, ya. Tapi kalau nggak ada anak mudanya gimana, ya, gitu. Kemarin itu malah anak muda datang ke istana, gitu. BKP RMI, Badan Koordinasi Remaja Masjid Indonesia, minta tambang, nah, gitu. Padahal itu bukan remaja lagi sebenarnya tuh kalau ngeliat fotonya tuh, ya. Jadi gitu. Jadi harus ada remaja masjid, ya. Maka dibuat organisasi supaya rapi, supaya ada kaderisasi. Kalau yang sakit dia berhalangan bisa digantikan yang sehat, seperti itu, ya. Gitu, ya. Ada yang ceramah, ada jamaahnya, ada yang urusan bikin makanan, gitu. Seperti itu. Seperti Masjid Baitul Salam ini. Judulnya kuliah subuh dan sarapan. Yang penting kuliah subuhnya pas sarapannya, Pak. Gitu. Ya. Gitu. Makanya katanya ikan sepat, ikan bagus, ikan gabus. Ikan sepat, ikan gabus. Ceramah lebih cepat, lebih bagus. Iya. Karena konsumsi sudah tersedia. Baik hadirin sekalian, itu yang bisa Al-Fakir sampaikan dalam kesempatan kuliah subuh kali ini. Kalau memang mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Jika di antara para jamaah ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Kalau tidak ada, kita akhiri kajian ini. Tafadhol, kalau ada di antara para jamaah mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan. Kalau ada. Kalau tidak ada, kita akhiri kajian kita. Sekali lagi bahwa dakwah itu adalah kewajiban setiap muslim. Bukan hanya kewajiban ustadz, bukan hanya kewajiban mubalik, kiai. Setiap muslim itu wajib berdakwah, minimal di keluarganya. Jangan sampai satu keluarga itu goblok semuanya, gitu. Jangan sampai satu keluarga bodoh semua urusan agama, gitu, ya. Sehingga kemudian kalau di masjid, ya, hujan lebat, ya, harus sholatnya di masjid, ya, di rumah, itu nggak ada yang mau jadi imam, ya. Karena nggak ada yang beres bacaannya, gitu. Dan udah bisa ketebak, ya. Kalau nggak kuliah kulhu, ya. Gitu. Nggak kuliah kulhu ina atau ina, gitu. Jadi maka penting dakwah ini, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang menjadi bagian dari dakwah ini dan mendapatkan fadilah dari dakwah. Ya, itu mungkin yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.